Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Matius pasal 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan tema renungan kita adalah berbahagialah orang yang murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempunyai dua kebutuhan rohani yang mendasar setelah kita mengenal Tuhan. Pertama adalah kebutuhan untuk dapat memahami dan mengenal diri kita dengan baik di hadapan Allah. Lalu kedua, kita juga mempunyai kebutuhan rohani yang lain. Kalau dulu kita terlalu sibuk dengan diri sendiri, maka sekarang kita harus belajar untuk mengarahkan perhatian kita keluar atau kepada orang lain. Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, berkata bahwa masalah manusia yang paling mendasar adalah bahwa jiwanya telah dibelokkan mengarah kepada dirinya sendiri. Yaitu apa? Sikap yang egois. Kalimat bahagia keempat dan kelima menyatakan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Lalu kemudian orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Tuhan tidak ingin kita sibuk hanya untuk diri kita sendiri, atau kita dilumpuhkan oleh kesibukan untuk diri sendiri. Harus terjadi perubahan dari hati yang dulunya dikuasai oleh ego, menjadi hati yang mau melayani Tuhan dan sesama. Sebagai tanda kedewasaan rohani kita, tentu kita mengingat Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Bagaimana kita diperintahkan untuk mengasihi Allah, tetapi juga mengasihi sesama dengan segenap hati. Orang Kristen dewasa adalah orang Kristen yang hidupnya berpusat kepada Allah dan kehendaknya, serta memiliki beban untuk bisa berkorban atau melayani sesamanya. Tuhan Yesus berkata bahwa orang yang murah hati akan diberkati karena mereka akan beroleh kemurahan. Apakah Yesus bermaksud mengatakan bahwa kita akan diberi kemurahan hanya jika kita bermurah hati? Sikap murah hati menjadi konsekuensi logis dari sikap menerima Kristus dan menikmati anugerahnya di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak bersikap murah hati, berarti kita belum menerima kemurahan Kristus. Itu namanya konsekuensi logis. Dan karenanya kita tidak layak untuk berharap akan mendapatkan kemurahan pada hari penghakiman kelak. Kemurahan hati mencakup kebaikan, belas kasihan, simpati dan empati, mengasihi satu dengan yang lain. Kemurahan hati adalah teman pada waktu susah. Ilustrasi yang baik yang bisa kita baca dalam Lukas pasal 10, mulai ayat 30. Di sana dikisahkan tentang orang Samaria yang baik hati. Siapakah yang menjadi sesama bagi orang yang telah dirampok itu? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan dia adalah orang Samaria. Dia rela berkorban waktu, tenaga, perasaan, bahkan uangnya untuk orang yang terkulai itu. Kemurahan hati tidak bersembunyi di belakang, saudara-saudara. Tetapi kemurahan hati tampil ke depan, maju dengan pengorbanan. Ironisnya, orang Lewi yang tahu kebenaran malah melewati orang yang malang itu. Dan kemudian dia membenarkan diri dengan berbagai aturan agamanya dan menganggap orang itu bukan sesama. Itu orang lain, itu orang asing, itu orang kafir. Jadi tidak perlu ditolong. Kasihan sekali cara berpikir demikian. Bagaimana kita memperlakukan orang lain yang menderita?
Adakah rasa belas kasihan ilahi di dalam hati kita? Maka mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang selalu memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang sakit, terhadap orang-orang yang menderita, terhadap orang-orang yang terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dia menunjukkan kemurahan kepada orang yang lemah, kepada orang-orang miskin yang terpinggirkan. Dan ketika kita menunjukkan kemurahan kepada orang-orang yang demikian, itu sebenarnya merupakan satu batu ujian sekaligus bukti sah dari satu perubahan yang nyata di dalam hidup kita. Kita semakin menyerupai Kristus, kita mengikuti teladannya. Yesus berkata, barang siapa memberikan perhatian kepada orang yang lemah, kepada orang miskin, maka dia memiutangi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh terus menolong kita untuk semakin memiliki kemurahan hati. Sebab dikatakan di dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau terus mengingatkan kami. Tuhan memberikan kami kemampuan, bukan hanya mengingat firman, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.